العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sampai millati Ibrahim hanifan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasubag TU Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Sunda Yang mulia Kiai Haji Muhammad Rifai Hashim, yang saya hormati Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Sunda yang saya hormati, serta seluruh para jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang ke-11 yang ke-12 ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan dan kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, tentu di dalam beribadah itu kita perlu tahu 3 hal penting di dalam proses pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah an-niyah, wa tsani adalah al-kaifiyah, wa tsalis yang ketiga adalah ghayah. Jadi niat, kaifiyah, ghayah. Pertama niat. Jadi di dalam setiap ibadah makhdhah yang kita lakukan, pasti niat itu bagian dari rukun yang pertama harus kita lakukan. Dalam sholat, dalam puasa, dalam banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Niat apalagi di dalam puasa, misalnya niat ini kan rukun yang pertama, rukun yang kedua adalah mencegah dari segala yang membatalkan puasa. Karena memang niat ini terlihat sepele, karena sekedar azam, keinginan di dalam hati selesai, itu adalah niat. Tetapi ketika kita tidak berniat, maka fatallah ibadah kita. Karena kalau kata ulama dalam satu kaidah dijelaskan, an-niyatu tufarriqu bainal 'adat wal ibadah. Niat itu yang membedakan antara adat, apakah yang kita lakukan hanya sekedar kebiasaan ataukah ibadah, itu ibadah. Maka kembali ke puasa, apa yang membedakan antara kita yang berpuasa dengan mereka yang tidak makan dalam sehariannya? Niat. Makanya niat itu kalau kita tidak niat, maka puasa kita batal. Dan di dalam niat Ramadan itu disyaratkan di dalam kitab Sunnah Taufik, disyaratkan harus tabyitun niat. Niat itu harus diinapkan, harus dilaksanakan di malam hari untuk puasa Ramadan. Jadi kalau subuh baru bangun mau niat, tidak sah puasanya, tapi tidak boleh makan karena haram makan di siang Ramadan kecuali untuk syar'i. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah pentingnya niat. Tentu memang di dalam puasa sunnah beda, karena memang namanya ibadah wajib itu lebih keren daripada ibadah sunnah, lebih banyak pahalanya. Untuk ibadah, untuk puasa sunnah boleh kita niat sampai pagi hari sampai qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Nah Bapak Ibu dari tadi subuh tidak makan sama sekali, minum dah sampai jam 10 belum apa-apa, merokok aja dah. Sudahlah, saya dari ketimbang ini eman-eman sudah jam 10 mau jam 11 saya puasa aja. Sampai niat puasa sah. Yang penting 12
zawal. Itu kalau puasa sunnah. Memang dalam Islam yang wajib itu seringkali dibedakan dengan yang sunnah. Sholat yang wajib itu harus berdiri. Kalau sampai mampu berdiri kok tidak berdiri, tidak sah sholat. Tapi kalau sunnah boleh. Karena taraweh agak malas-malasan, capek dengan dulu boleh, ya sudah kita duduk aja, boleh nggak apa-apa. Tapi tidak sama pahalanya. Bagi yang mampu berdiri kok duduk, tentu lebih banyak pahalanya yang berdiri. Itu pertama adalah niat. Makanya penting kita niat. Karena niat tadi yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, ketika kita beribadah itu yang harus kita katakan kaifiyah, tata cara. Nah, dalam sholat, tata cara sholat kita yang benar. Misalnya kalau laki-laki masang songkoknya harus benar. Tidak bisa kalau kita kemudian masang songkoknya begini, maka insya Allah bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Karena yang sujud bukan dahinya tapi songkoknya. Nah, sama juga perhatian penting bagi ibu-ibu yang pakai mukena. Biasanya kalau kita di pondok diukur itu dengan 3 jari. Nah, terlalu ke bawah itu bahaya, terlalu ke atas rambut kelihatan. Karena lebih hati-hati memakai. Ini di kaifiyah, termasuk cara sujudnya bagaimana, cara rukunya bagaimana. Termasuk juga ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal. Jangan lupa apa? Tumakninahnya. Tumakninah ini kan rukun yang paling gampang tapi sangat berpotensi ditinggalkan alias tidak dilakukan. Tarawih apa? Harus ada tumakninah, karena tumakninah min arkanis sholat. Sama juga puasa, kaifiyahnya kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu kaifiyahnya, maka ya tidak akan benar cara ibadah kita. Kadang ada orang hanya abonjo semangat tapi tidak tahu kaifiyahnya, dia tidak sah, bahkan bukannya tidak bisa berdosa. Saya punya seorang teman, beliau pernah menjadi orang penting di Kuwait Sudah. Ketika waktu itu tanggal 13 Dzulhijjah, pas hari tasyrik, hari Kamis. Waktu makan siang kita pesan semua, beliaunya tidak pesan. Loh, kok nggak pesan sambil? Saya puasa. Puasa Pak, puasa hari Kamis. Loh, haram Pak. Sambil saya agak goyang, haram aja. Apa ada yang puasa haram yang mau itu esto haram sampai lupa haram ini bukan Kamis lain laras, tapi 13 Dzulhijjah semua mazhab dilarang. Nah ini apa hari makan-makan, jadi waktunya makan-makan. Jadi hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik tak boleh puasa. Tekan sama semangat luar biasa tak boleh, anak pun tak boleh. Saya kalau lulus ujian P3K saya akan puasa tanggal 13 Dzulhijjah, tidak bisa. Meskipun kan nadar, tidak sah, karena nadar tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Maka saya bilang, sampai tak pengen masih puasa. Saya masa sampai mau norok udah nyaman, mungkin pesan ada, mau norok udah terus sampai kerajaan itu. Kok bisa? Karena haram, ini hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Nah, jadi makanya kita itu harus punya ilmunya, harus tahu kaifiyahnya, puasa bagaimana waktunya dan beberapa. Makanya penting kita punya pengetahuan tentang tata cara ibadah kita. Karena kalau tidak tahu caranya, maka fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan-amalan orang yang tidak paham, maka amal ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, dan ini kita butuh kalau sampai 10 menit bukan lagi butuh tapi kuliah 10 menit. Yang terakhir adalah ghayah, tujuan, an-niyah wal kaifiyah, ghayah terakhir, tujuan. Artinya dalam setiap ibadah kita, baik ibadah makhdhah maupun ghairu makhdhah, harus satu tujuan. Apa? Lillahi ta'ala. Maka di dalam lafaz niat itu selalu lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an al-fardhi syahr Ramadan ila akhirih, pasti terakhirnya lillahi ta'ala. Usul sunat tarawih terakhirnya lillahi ta'ala. Karena tujuan kita karena Allah. Semua yang kita lakukan orientasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa karena Allah, kita sholat karena Allah. Semuanya harus diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Meskipun kita sama mana, wah kita ini lagi pakai banget
uang tidak punya, kita mau sholat duha. Sholat duhanya jangan orientasi dengan ditolak rezeki, tapi tetap ridho. Bahwa nanti dengan barokahnya sholat duha rezeki kita merantai itu jalan tujuan, bukan buaya, tapi cukup menjadi dampak dari itu dan seperti itu. Nah, sehingga tiga hal ini penting di dalam setiap kita melakukan ibadah, dan semua ibadah yang kita lakukan pasti punya dua efek, secara horizontal kepada sesama manusia, secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan, puasa pasti ada aspek hablum minallahnya, pahala yang besar, ada aspek horizontal hablum minan nas, sehingga menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Hatta di sana ibadah-ibadah yang sepele pasti tidak lepas dari hablum minallah, hablum minan nas. Siwak bukan sepele. Secara horizontal biar mulut kita tidak bau, sehingga tidak mengganggu orang lain ketika kita ajak ngobrol. Tapi secara vertikal kita dapat pahala. Makanya pada situasi yang bau banget kita sunnah muakkad untuk siwak. Itulah setiap ibadah kita. Semoga amal ibadah kita betul-betul orientasi kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau akan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Karena rahmatullahi habis mengkaji dan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta